Ya, selamat pagi untuk kelas 10 Kimia Industri. Pembelajarannya kita lanjutkan dengan mempelajari bagian-bagian dari mikroskop. Di video sebelumnya kita sudah bahas terkait pengenalan dan perawatan mikroskop, yaitu jenis mikroskopnya. Ya, jenis mikroskopnya, fungsi umum mikroskop. Nah, sekarang ini hadir di depan kamu, ini mikroskop cahaya. Ya, mikroskop cahaya itu terdiri dari mikroskop monokuler dan juga di belakangnya adalah mikroskop binokuler, ya, di mana lensa okulernya ada 2. Nah, kita kenalan dulu nih sama mikroskop monokuler. Mikroskop monokuler ini bagian-bagiannya kalau di modul kamu bisa lihat dan bisa baca, kita di video kemarin sudah bahas bagian-bagiannya. Nah, sekarang kamu bisa lihat secara langsung. Ada yang masih ingat wujud ini? Nah, ini di bagian atas nih yang warnanya hitam. Ini kalau diambil ini namanya lensa okuler. Ya, ini lensa okuler. Di sini ada tulisan 10 kali, artinya 10 kali diperbesar. Nah, lensa okuler ini kalau kita simpan, ini tempat penyangganya, ini bagian sini, ini namanya adalah tabung, ya. Ini lensa okuler bagian atas, ya, bagian atas. Bu, apakah hanya pembesaran 10 kali saja? Ada yang lainnya? Ini adalah pembesaran 5 kali, ini juga sama lensa okuler. Kemudian juga ada pembesaran 12,5, ya, ini untuk lensa okuler. Nah, lensa okuler ini anak-anak ditopang atau disimpan di atas tabung, ya. Ini adalah bagian tabung. Jadi ini bagian tabung. Kemudian masih ingat, sambil boleh lihat modulnya, ini adalah bagian apa? Kalau di bawah tabung yang menempel di bawah tabung, ya, ini adalah revolver. Ya, lihat ini revolver, ini bisa digeser-geser, ya. Revolver ini juga fungsinya untuk tempat apa? Menempel. Betul. Lensa objektif. Ya, lensa objektif ini di sini ada 3 buah lensa objektif, ya. Kalau kamu lihat, ini mulai dari pembesaran yang 40, kemudian ada yang 10, juga ada yang 100, ya. Ini di sebelah sininya. Ya, jadi ada pembesarannya untuk di lensa. Ya, terlihat tidak? Kurang terlihat, Bu. Tidak apa-apa, ya. Ini namanya lensa objektif. Lensa objektif nempel di revolver. Revolver ini menggantung di tabung. Di atas tabung ada lensa okuler. Nah, sekarang di sebelah sini nih. Sebelah sini. Nah, ada yang kira-kira bisa tebak? Dari yang sudah dipelajari, kira-kira ini yang besar-besar ini apa ya? Yang besar ini namanya skrup, pengarah kasar atau makrometer. Ya, makrometer ini fungsinya buat apa sih? Nah, ini kalau kita geserkan, lihat apa yang terjadi. Ini, Bu, salah posisi ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini. Makrometer atau pengarah besar ini dia fungsinya untuk menaik turunkan atau menjauhkan mendekatkan bagian apa? Lensa objektif kepada apa? Kepada preparat. Nah, preparat itu atau sampel. Nah, ini selain makrometer, ini ada yang kecil nih. Yang kecil itu apa sih? Yang kecil ini mikrometer atau skrup pengarah halus. Dia yang akan memperjelas atau apa? Menjauhkan, mendekatkan kejelasan daripada bayangan yang dibentuk dari mana? Lensa objektif yang nanti bisa kita lihat di lensa okuler. Ini ya untuk bagiannya. Ini bagian apa nih? Ini bagian lengan, ya, ini pegangannya, ini lengannya. Nah, masuk di sini. Nah, ini yang hitam apa sih, Bu? Nah, yang hitam kira-kira bisa tebak nggak ini apa? Yang kita pelajari ini adalah meja benda, ya. Nanti kalau sudah bisa masuk lab kamu bisa sentuh sendiri. Ini meja benda atau kita sebut juga meja preparat atau kita sebut juga meja spesimen atau kita sebut juga meja sampel. Boleh. Di sini tuh tempat apa sih, Bu? Di sini tempat menyimpannya gelas objek atau gelas preparat atau kaca spesimen. Nah, ini di sini Ibu sudah punya gelas objek. Ini gelas objek ya. Kelihatan nggak, Nak? Ini gelas objek, ya. Nah, gelas objek ini biasanya kita simpan spesimen atau simpan preparat sampel di sini, ya. Misalkan kita mau teliti mikroba dalam air, kita teteskan airnya 1 tetes di sini, ya. Nanti ditutup oleh cover glass, ya. Di sini ada Ibu juga bawa cover glass. Ya, ini contoh saja.
ini cover glass ya, ini kecil. Nah, ini kaca cover glass. Nanti kalau misalkan sudah ada spesimennya, kita simpan di sini di atasnya. Nah, ini sebagai contoh saja. Nanti bagaimana kita simpan di meja benda, ya, simpan di meja benda. Ingat di sini ada penjepit, ya, di sini ada penjepit. Nah, ini penjepit di sini untuk, nah ini terlihat tidak nak? Nah, lihat, jadi dia nggak jatuh kan, karena dia dijepit, ya. Itu salah satu fungsi dari penjepit yang ada di meja benda, ya. Kemudian di sini juga, nah, ada penggeser-gesernya nih di sini, ya. Jadi untuk melihat objek, ini sebetulnya kalau penggunaan kamu nggak boleh tungging-tunggingin begini, tungging apa ya bahasa Indonesianya? Pokoknya nggak boleh dalam posisi menurun seperti ini. Ini hanya untuk diperlihatkan saja, ya. Jadi kalau dipakai, digeser, lihat ini bergeser ya. Nah, ini bergeser ke samping. Yang ini ke belakang, maju, mundur ke belakang. Jadi lihat anak-anak di sini. Nah, di sini tuh ada dua skrup lagi ya. Ini yang paling panjang, yang paling depannya. Ini untuk ke kiri kanan, geser kiri kanan. Ini yang kecilnya untuk maju ke depan dan ke belakang. Nah, kemudian di samping ini nih, wah ini ada apa nih? Ya. Ini di bagian sini nih, ini ada yang namanya kondensor, ya. Jadi kalau kemarin di videonya kita sudah lihat fungsi dari kondensor, kondensornya sebelah mana sih ini nih? Ya. Kemudian ada diafragma. Kemudian terakhir ini di sini ada cermin, dia yang nanti memantulkan cahaya. Terakhir di sini ada kakinya sebagai penopang, ya. Jadi kalau pegang mikroskopnya begini, kakinya ditopang, mikroskopnya dipegang di bagian lengan, begitu. Ya, ini untuk bagian-bagian mikroskop, ya. Coba kita ulangi satu persatu. Jadi di mikroskop ini mulai kita dari lensa okuler yang paling atas, ya. Di atas tabung ini ke bawah namanya tabung, good. Kamu ikutin ya sambil nonton. Nah, kemudian ini namanya revolver, ya. Nah, dia tempat menggantungnya lensa objektif. Ini yang gantung di revolver apa nih? Ini lensa objektif. Jadi disebut lensa objektif karena lensa ini dia yang paling dekat dengan objek atau preparat atau spesimen yang mau kita teliti, ya. Ini makanya disebutnya lensa objek. Jadi lensa objektif ini dia adalah lensa yang pertama kali membuat bayangan pada benda, ya, gitu. Kemudian ini yang hitam ini namanya apa nih yang hitam ini? Ini namanya meja benda. Yang ini penjepit, ya, penjepit sedia ini kita sebut saja ini adalah glass object. Harusnya di sini ada spesimennya, cuma ini kan tidak ada, ya. Kemudian di sebelah sini ada skrup untuk membuat glass object itu bergeser ke kiri dan kanan, ya. Bergeser ke kiri dan kanan. Nah, ini. Jadi yang paling panjang paling depan. Kemudian yang kecilnya, nah ini untuk maju ke depan dan belakang. Kemudian, nah di sini di sampingnya juga ini ada skrup pengarah kasar. Yang besar ini pengarah kasar atau makrometer. Yang kecil ini skrup pengarah halus atau mikrometer. Yang ini namanya apa? Yang ini namanya pegangan, ya. Turun ke bawah, ini ada yang namanya cermin, ya. Ini cermin. Di atasnya cermin itu ada diafragma. Di atasnya diafragma itu ada kondensor, ya. Terakhir ini ada kakinya sebagai penopang. Itu untuk bagian-bagian daripada mikroskop monokuler, ya. Itu untuk mikroskop monokuler. Kita bergeser nih ke mikroskop binokuler. Nah, kalau mikroskop monokuler, ini karena ada cerminnya ya, ini cerminnya betul-betul kita mengandalkan cahaya yang diterima, baik itu dari sinar matahari, sinar lampunya, atau sinar buatan lainnya, untuk bisa melihat benda atau mikro ya, mikroskopik yang kita ingin amati, gitu. Sebentar ya. Nah, sebelah sini di depan kamu ini sudah ada yang namanya
binokuler. Nah, yang binokuler ini, ya, ini kenapa sih disebut binokuler? Kalau kita lihat di belakangnya, nah, kok bisa disebut binokuler sih? Karena ini lensa okulernya ada 2, ya. Jadi lensa okulernya ada 2, makanya disebut binokuler. Kalau yang tadi kan 1, ya. Kalau yang ini kan 1, ya, binokulernya. Kalau yang ini 2. Jadi yang 1 namanya monokuler, yang 2 namanya binokuler. Ingat hubungan bilateral, bi itu 2 negara. Ini pun sama, binokuler. Jadi 2 lensa okuler, ya. Ini mulai dari okulernya, kemudian setelah okuler sama ini ada pegangan. Ini bagian daripada pegangan. Nah, kemudian kalau kita lihat di sebelah sini, kamu lihat nggak? Ini tuh ada colokan listrik gitu. Nah, kalau khusus untuk yang binokuler itu cahayanya dibuat dari lampu yang memang sudah terpasang. Ini juga sama ya, ada kakinya. Nah, jadi kalau kamu lihat ini bagian sini, ini merupakan tempat lampu. Jadi kalau kita nyalakan ke listrik, ya, ada tegangan listriknya, maka lampu ini bisa menyala sehingga nanti bisa digunakan. Nah, di sini pun ada tabung, ya. Bagian tabungnya, ini bagian tabungnya, jadi lensa okulernya, kemudian bagian tabungnya. Di sini juga sama ada revolver, ya. Di sini ada revolvernya sama. Nah, ini bagian revolver, ya. Ini berarti ini adalah bagian daripada lensa objektif, ya. Ini lensa objektifnya sama, ya. Kemudian ini meja bendanya yang warna hitam, ya. Nah, ini meja bendanya, kemudian ini penjepitnya. Mohon maaf, ini penjepitnya, ya. Jadi sama, kalau kita mau simpan objek las yang sudah kita isi spesimen, preparat atau objek benda yang mau kita teliti, ini bisa dijepit di sini, ya. Kemudian untuk di binokuler, nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan yang ini, yang monokuler, kamu lihat pengarah kasarnya yang besar yang atas, ya. Ini yang naik turunnya apa? Yang naik turunnya adalah bagian tabung atau bagian lensa objektif, ya kan? Naik turunnya tabung. Tapi kalau misalkan kita lihat di binokuler, nah, ini, ya, di binokuler, nah, apa yang naik turun? Coba, apa bedanya? Yang naik turun justru apa? Meja benda, ya, itu bedanya. Jadi sama saja fungsinya untuk mendekatkan atau menjauhkan si benda dengan lensa objek. Tapi ini yang dimaju mundurkan atau yang didekat jauhkan adalah meja benda atau si spesimennya. Kalau tadi yang di monokuler itu yang didekatkan dan dijauhkannya adalah lensa objektif karena tabungnya yang naik turun, ya, ini. Nah, kemudian kalau di sini, Bu, maju mundurnya spesimen pakai yang mana? Nah, maju mundurnya spesimen ini bagian yang bawah. Kamu kelihatan nggak? Ini hitam semua, ya. Nah, ini kelihatan nggak? Nah, ini, ya. Tuh. Jadi bagian sini ini untuk maju mundur, ya. Nah, kemudian di sini di bagian sampingnya, nah, kelihatan nggak? Enggak, ya. Ini ada sendi inklinasi nih, ya, sendi inklinasi. Di sini untuk, nah, menjauhkan atau mendekatkan bagian dari kondensor, ya, ke bagian cahaya. Di sini udah nggak pakai cermin, ya, di sini pakainya lampu, gitu. Itu untuk bagian-bagian mikroskop. Pada dasarnya bagian-bagiannya sama, terdiri dari lensa okuler, kemudian ada bagian tabungnya, ada bagian lensa objektif, ada revolvernya, ada pegangannya, kemudian ada meja benda, di atasnya ada penjepit, ya. Kemudian ada sebelah sini ada makrometernya, ya. Kemudian di sini juga ada sendi inklinasinya, kelihatan nggak? Ini gelap, ya. Gitu, ya. Jadi bagian-bagiannya terlihat. Nah, ini dari samping seperti ini kurang lebih.
Ya, jadi kalau mau pegang tanganmu di bagian bawah ya, gitu. Ini untuk lensa ini untuk mikroskop binokuler. Ya, itu untuk perkenalan bagian-bagiannya. Jadi bagian mana yang okuler tidak hanya kamu lihat di gambar, tapi juga bisa dilihat. Nah, untuk di sekolah kita itu memang baru memiliki mikroskop monokular dan mikroskop binokuler. Jadi kita menggunakan mikroskop cahaya. Kalau praktikum pakai yang mana, Bu? Praktikum kita pakai dua-duanya. Yang sering dioperasikan pakai yang mana? Karena unit yang paling banyaknya monokular, jadi secara otomatis yang paling banyak digunakan adalah monokular. Tapi binokular juga tetap disediakan dan kamu tetap perlu mampu mengoperasikannya. Jadi dua-duanya tetap kamu butuh perlu mengoperasikan. Gitu. Itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan, semoga jadi ada gambaran, karena kemarin kita di video hanya lihat gambarnya saja. Jadi sekarang kamu lihat wujudnya. Terima kasih untuk hari ini ya. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih.